ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan menyembah Tuhan di tempat ini. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan pada saat hari ini. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan hidup kita untuk lawatan Tuhan pada saat hari ini. Kalau saya mengundang hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan untuk menghargai hadirat Tuhan di tempat ini. Kita akan menyembah Tuhan besar dan ajaib karya-Mu, adil dan benar Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan sangat. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab Dia yang ajaib, sebab Dia yang mulia, dan kita menyembah Dia pada saat hari ini. Mari kita berikan hati kita untuk menyembah Tuhan. Puji syukur lagi besar dan ajaib karya Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaib karya-Mu, adil dan benarlah. Adil dan benarlah. Katakan Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, Oh yang Maha Kuasa, Oh yang. Mari katakan pujian itu sungguh lagi besar dan ajaib karya. Haleluya. Oh
Rahmat-Nya memasuki pakulinya untuk aku. Pakulinya untuk aku rasakan aku. Pada daun aku rasakan aku. Saya fokus untuk dikira asia sini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada saat hari ini kita akan menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah kita di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan selalu menyertai kita apapun masalah saudara, apapun keluh kesah saudara, ini saudara sampaikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguhlah saudara menyampaikannya. Saudara kita percaya Allah kita sungguh ajaib, Allah kita penuh dengan kuasa, segala mujizat mampu Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan berkati, yang ekonominya sedang terpuruk Tuhan bisa mengatasinya dengan luar biasa. Kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dan kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan ibadah ini juga kita serahkan mulai dari awal dengan sampai mengakhiri nantinya. Dan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya Bapak Situal. Mari kita berdoa secara khusus buat hamba-Nya, kiranya lebih hamba-Nya Tuhan melawat kita akan firman Tuhan yang hidup di dalam setiap iman percaya kita, sehingga kita semakin kuat di dalam iman percaya kita. Dan begitu juga kita berdoa buat setiap pelayanan-pelayanan kita di gereja ini. Mari kita berdoa supaya kiranya Tuhan tetap campur tangan di dalam setiap pelayanan kita. Dan juga secara khusus kita berdoa buat hamba-Nya Bapak Pendeta kita bersama dengan Ibu Pendeta kita, dan pada saat hari ini tidak bersama-sama dengan kita karena sedang melakukan perjalanan keluar kota di Jawa, di Jakarta. Mari kita berdoa buat hamba-Nya, dimanapun hamba-Nya sekarang melayani, biarlah tangan Tuhan selalu menyertai. Dan ketika hamba-Nya akan melakukan perjalanan pulang, kiranya Tuhan selalu menyertai hamba-Nya, dan kita percaya kuasa Tuhan akan selalu menyertai hamba-Nya dimanapun hamba-Nya berada. Dan pada saat hari ini kami mengundang Bapak Esa Rumahan untuk berdoa kepada kita, menyerahkan seluruh ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Yesus Juru Penyelamatmu, tiada yang seperti Dia. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Pujian Bapa kuasa bagi Dia. Haleluya. Yesus Raja
tetapi kita tetap bersuka cita. Puji Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita yakin sudah ada tempat bagi kita di surga nanti. Haleluya. Haleluya. Karena itu kita akan mendengarkan kesaksian daripada saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan yang rindu bersaksi, menyaksikan seluruh kehidupanmu di dalam tangan Tuhan. Mari engkau saksikan itu di depan seluruh jemaat Tuhan dan di depan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita percaya apa yang saudara sampaikan pada saat hari ini Tuhan akan menjawab semuanya. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Katakan kepada Tuhan dengan sukacita, Tuhan paling panagok kuasa, nama Alih sudah isina, ini berdolas di roha, ditinggal susah. Oh Tuhan, haleluya. Mari kita bertepuk tangan, memujian nama Tuhan. Haleluya. Katakan pujian ini, Tuhan nama panagok kuasa. Puji Tuhan. Saya berdiri di sini ingin meminta doa kepada hamba Tuhan kami, Bapak Tuhan yang ada di tempat ini, beserta seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, karena tadi pagi seperti yang sebelumnya mungkin minggu lalu kita kita tidak berjumpa karena di minggu lalu saya pulang ke kampung, ke Sirait lebih tepatnya, karena pada saat ini orang tua kami, opung kami, Inang guru-guru Sinangga yang saat ini GPI sedang Sirait juga sedang dalam keadaan sakit. Jadi kemarin saya pulang pada hari Kamis malam saya pulang yang hari Selasa sore saya nyampe di sini. Jadi tadi pagi saya dapat kabar dari Bapak, saya meminta doa kepada seluruh hamba Tuhan kami. Mungkin umurnya tidak muda lagi karena sudah berumur 112 tahun. Tapi saya percaya mungkin ketika kita bersatu dalam doa, ketika kita tetap bersatu, anak-anak Tuhan bersatu dalam doa, mungkin umur yang lebih panjang lagi dan kesehatan yang lebih luar biasa lagi akan diberikan kepada kami. Jadi kami meminta, terkhusus saya sebagai pelayan di tempat ini, saya ingin meminta doa kepada seluruh jemaat Tuhan, hamba Tuhan, topang kami dalam doa. Karena saat ini tadi pagi Bapak ngabarin saya kalau sudah dilarikan ke Shantar, lebih tepatnya rumah sakit Vidensani, karena sudah dalam keadaan drop. Tadi malam katanya sudah tidak mau makan lagi. Tapi ketika saya pulang ke sana, dia sempat bilang ke keluarga yang lain, aku mau mati ketika si Lena datang. Kalau di keluarga Situmoran saya tidak dikenal Anita, tapi saya dikenal si Helena. Jadi ketika dia ngomong, aku mau mati ketika si Helena datang, karena dari umur dan saya kecil saya tidak pernah datang ke rumah itu. Mungkin itu suatu kerinduan, tapi saya bilang, Opung, ketika aku nanti kembali ke Medan, aku mau dengar Opung itu harus sehat. Saya bilang gitu, Opung harus tunggu saya, meskipun gak pernah dia menjaga saya, tapi saya percaya mujizat Tuhan. Saya percaya karena Tuhan akan campur tangan untuk menyembuhkan sakitnya. Memang sudah tua, orang berpikir udah relakan, ikhlaskan, tapi kami sebagai keluarga, terkhusus saya
siap gitu, karena 21 tahun umur saya belum pernah membahagiakan dia. 21 tahun umur saya belum pernah kasih apa-apa sama dia, tapi saya mau, saya rindu. Meskipun selama ini mereka gak pernah ngurus saya, gak pernah istilahnya jenguk saya, tapi saya tahu dia tetap keluarga saya tahu dia tetap darah saya. Jadi saya mohon doa khusus kepada Bapak Sintua kami, topang kami dalam doa. Dan untuk selanjutnya saya tidak tahu akan kembali pulang ke sana atau tidaknya. Saya hanya menunggu kabar, karena pada saat ini saya pulang pun gak ada hasil, karena saat ini masih ada di rumah sakit Fidelisani Chantal. Jadi Bapak Ibu, bawa kami dalam doa, doakan kami, keluarga yang mengurus, terkhusus saya, karena saat ini saya yang mungkin pergumulan saya besar, karena saat ini ini saatnya saya memilih antara ikut orang tua saya, salah satunya antara ikut mama atau bapak, karena selama 21 tahun ini sebenarnya saya sudah ikut mama, tapi saat ini jadi pergumulan yang besar, karena dari keluarga pihak bapak bilang, kau ngurus itu orang, kamu kan ngurus Siotang. Tapi di mana hati saya dibesarkan di Siotang, saya dibesarkan oleh keluarga mama saya, tapi ketika saya besar, kenapa harus disuruh memilih? Jadi saya memohon mama saya dalam doa, jadi saya bisa untuk menentukan sekarang saya harus ikut kemana. Mungkin banyak yang tidak tahu cerita hidup saya, tapi saya percaya Tuhan itu selalu ada sama saya. Saya percaya Tuhan itu tetap ada di hidup saya, karena dia tak pernah meninggalkan saya. Tapi saat ini mungkin dia kasih cobaan yang begitu besar, ketika saat ini saya harus memilih. Dan mama selalu bilang sama saya, ketika kau ikut situ orang, saya akan lepas tangan. Gimana hati seorang anak mendengar kata-kata seperti itu dari orang tua kita sendiri gitu. Jadi saya memohon doa Bapak, Ibu, bahwa kami, terkhusus saya, saat ini ketika saya harus memilih, saya ikut Bapak, saya tidak akan berada di Medan lagi. Saya harus sudah berangkat dari sini. Jadi saya tidak kepengen gitu. Maksudnya saya sudah melayani di sini, memberikan hati saya di sini, dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan di sini. Saya tidak ingin untuk lebih jauh lagi pergi kemana-mana. Mungkin ketika saya keluar dari lingkungan ini nantinya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Apakah saya kembali seperti dulu atau tetap di jalan Tuhan, saya tidak tahu. So, sekarang itulah pergumulan saya, Bapak Ibu. Tolong saya dalam doa, tetap doakan kami. Jangan sampai ada kata-kata untuk menyimpang lagi dari jalan Tuhan, karena saya tidak ingin hal itu terjadi lagi. Dan saya ingin selalu saya dekat sama mama, saya dekat sama bapak saya, karena suatu kerinduan juga gitu dalam hati. Dari dulu, sedikit cerita dari dulu memang kepengen gitu, rasanya iri gitu nengok anak-anak yang dekat sama bapaknya, iri gitu nengok anak-anak yang sama bapaknya itu lebih dekat. Kenapa di umur 21 tahun gak pernah ngerasain namanya kasih sayang seorang ayah, tapi pada saat ini kenapa harus, ketika saya ini merasakan itu, kenapa harus disuruh memilih? Jadi kemarin sebenarnya aku pulang ke sini tuh Pak, Bu lari dari kampung, karena sudah sempat tidak dikasih pulang lagi ke Medan, udah bawa 1 Medan lagi, kita sama-sama berangkat ke Jakarta ya. Tapi saya bilang, saya berdoa malamnya sebelum saya pulang, saya berdoa, Tuhan, kalau memang kau pakai aku masih tetap melayani di GPI Marindar 1, kau kasih aku jalan supaya aku bisa pulang ke sana. Kalau memang ini saatnya aku harus kembali ke keluarga ayahku atau bapakku, kau kasih jalan. Kau bisikkan sama aku apa yang harus kau lakukan. Tiba-tiba pagi jam 5 pagi, aku bangun, orang semua, bapak tua, semua masih tidur. Berdoa aku, Tuhan, aku harus melangkahkan kaki keluar dari rumah ini. Aku percaya ketika aku melangkahkan kakiku keluar dari rumah ini, Kau yang selalu bimbing aku. Apapun nanti keputusan yang kuambil, itu keputusan yang terbaik dari Kau. Dan puji Tuhan, nyampe aku di Medan, Bapak kasih waktu sebulan untuk berpikir. Sebulan ini Kau kasih waktu berpikir. Ketika Kau sudah memutuskan pikiranmu, nanti di bulan 3 Bapak akan tanya keputusanmu apa. Dan Bapak harap keputusanmu itu tetap mengikut Bapak. Tapi aku percaya ketika kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu selalu bawakan saya dalam doa, saya tetap ada di sini, saya tetap mengikut di gereja GPI Marindar 1 ini dan tidak akan pergi dari sini. Tapi kembali lagi, mungkin keputusan Tuhan kita tidak tahu. Mungkin Tuhan berpikir, kau harus pergi, ini saatnya kau harus mengikuti orang tuamu, saya tidak tahu.
juga Bapak Pendeta Besi Hota, karena di umurnya yang sudah tua dia selalu bilang sama saya, jangan ya guru, jangan itu, jangan pernah berpikir dari keluarga si Hota. Kalau kodo doaku di zona non, kalau kodo non di dalam berusaha, kalau ngalaman di sini jurukku, kalau kamu tuh bapak non, isi mau berusaha. Tapi umur nanya, apalah batua, saudara dalam pasahin itu kayak ada persen ya, kita sadar bahwa mata kita tahu untuk tanggung Tuhan. Bagai cemurnya kumpulku, bagai cemurnya kena tutupku doaku, karena persen kau dan di bawah dalam diri, diurus sama Dia. Dan bapak ibu, tolong kamu ditagihan. Petitan bapak Pendeta Besi Hota sudah memberita. Dan si Hota rohana negara itu soal kesehatan kan sudah menentukan, sudah gue bapak di mana negara itu soal. Jadi sadari ope berangkat doang sih dia sama osin. Nomor rumah sakit kodok video, buat macam kesehatannya. Tak kuat tapi bapak ibu sama dia menunggu. Susah dia, susah sebulan susah orang tua tu dia mengadu. Seterusnya bertanya itu Tuhan, tu dia nama Tuhan. Buku saya biasa Tuhan, tu dia nama itu. Kalau sebelum itu sih orang tak ada orang tua baru si hutang. Sebelum itu baru si hutang tak ada orang pulang terus semua orang. Ada kursi ada. Kamu dari motor mau ditanggung nasa tu apa kita di sana satu. Bu yang melayat di tempat orang. Jala mungkin anak sering kamu datang dari memulai bapak ibu di sana anak. Kemungkinan bulan pertengahan bulan memulai ada waktu kau saya nesau. Kalau bapak nung dengar acara di buta, tong yang kamu bapak, oma, alana, tang yang muda terus kita buku dia, tang yang nama persiado, nama pesau di lomba nirvana. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mendengarkan kesaksian dari saudara kita Anita Boru Situmorang, di mana namanya Bapak Pendeta Besi Hota dari GPI sedang memberita yang pada saat hari ini dalam keadaan sakit. Mari kita berdoa saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kiranya bahwa pendeta kita akan disembuhkan dan dilawat Tuhan melalui bilur-bilurnya yang kudus. Dan kita juga mendoakan saudara kita Anita Situmorang supaya segala beban di dalam kehidupannya akan diringankan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Apapun yang dia alami saat hari ini, pencobaan apapun itu yang dia alami saat hari ini, kita percaya di balik semuanya itu pasti akan indah pada waktunya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mendengarkan warta jemaat pada saat hari ini. Untuk warta jemaat kita di minggu ini, untuk ibadah kita, jadwal ibadah kita bisa kita lihat di layar. Untuk hari Selasa, pos pelayanan di Gang Kedondong masuk jam 7 tepat kita mulai ibadah, dan yang akan melayani di sana Densinita Situmorang, Firman Tuhan Situa Esidoro. Dan ibadah Jumat malam bertempat di gereja ini, dan sebagai tuan rumah Bapak Batubara Boru Sikite, kita masuk ibadah pukul 7 tepat untuk pelayan di hari Jumat MCF Terputar Firman Tuhan Bapak Situa Esidoro. Dan yang berulang tahun di minggu yang lalu, hambanya Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta J. Parusi, di tanggal 15 Februari. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kesehatan, dan kiranya Tuhan yang memberikan umur yang panjang dan berkat yang berlimpah. Puji Tuhan. Dan yang memberikan perpuluhan Bapak Simangun Sombong tambah 100.000, dan Inang Sintua Sidauru Boru Panjaitan 100.000. Kiranya Tuhanlah yang melimpahkan berkat yang berlimpah kepada saudara yang memberikan perpuluhan. Dan untuk info pelayanan kita, dua puasa kita akan kita adakan di hari Sabtu tanggal 26 Februari di bulan ini, di akhir bulan ini, mulai pukul 11 siang. Jadi ketika kita
puasa kita datang ke gereja ini untuk kita sama-sama berdoa. Apa yang saudara ingin doakan, mari kita sama-sama berdoa di gereja ini. Kita masuk mulai dari pukul 11 sampai nanti kita akhiri doa puasa kita di pukul 6 sore. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan pada saat hari ini. Apa yang telah kita terima, berkat yang luar biasa, mari kita persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku bawa haleluya. Sekaligus kita akan mendengarkan pujian dari pemuda-pemudi.
Tuhan. Puji Tuhan. Kita mendengarkan pujian daripada pemuda, kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap pelayan para pemuda dengan luar biasa lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa untuk doa sahabat kita pada saat hari ini, untuk mendoakan setiap topik doa kita. Yang pertama, ucapan Roh Kudus bagi semua jemaat. Yang kedua, pertumbuhan iman jemaat. Dan yang ketiga, bertambahnya jumlah jemaat untuk beribadah. Keempat, keberhasilan jemaat. Dan yang kelima, anak jemaat agar terhindar dari narkoba, judi, rokok, dan minuman keras. Dan sekaligus kita memberikan persembahan kita yang kedua kepada Tuhan. Kami mengundang nanti Minang Boru Situmorang untuk membawakan doa syafaat kita pada saat hari ini. Mari kita angkat pujian kita, kasih setiamu yang kurasakan dan uji kita dalam sendiri. Siapa hari ini? Jadi Tuhan. Haleluya. Mari kita kasih setiamu yang kurasakan dan uji kita dalam sendiri. Haleluya. Kasih setiamu
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 10 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat hari ini saya mengundang hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita akan satu pujian sukacita dalam bahasa Batak. Katakan tum beragam bagi kiri anggo hajo berharap Tuhan koordinator Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Katakan pujian itu dalam berdiri. Doa asal
Kondisi, haleluya, haleluya. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Sintua kita, Sintua Esiro. Mari kita persiapkan hati kita untuk lawatan Tuhan melalui firman-Nya yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku rindu akan Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan iman percaya kita untuk lawatan Tuhan pada saat hari ini melalui firman-Nya yang luar biasa. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan akan selalu ada di dalam hati kita sehingga kita akan mengerti akan firman Tuhan ini dan kita percaya lebih banyak kita mendengarkan firman lebih kuat iman percaya kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita seperti rusa rindu sungai. Karena kami tahu Engkau adalah penolong yang setia bagi kehidupan kami.
Dan pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan, itu karena anugerah dan kebesaran-Mu yang kami rasakan sampai saat ini Bapa. Dan juga Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu adalah orang yang terbatas, memiliki kepengetahuan yang terbatas, tapi hamba-Mu percaya ada yang Roh Kudus yang akan bekerja, yang berbicara melalui bibir hamba-Mu Tuhan. Dan kami siap diurapi, kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami datang dari tempat ini dan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami akan membawa berkat dan sukacita, damai sejahtera daripada-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami yang saat ini tidak ada bersama kami Tuhan, yang saat ini beliau ada di Jakarta Bapa. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya di sana Tuhan. Engkau memberkati kesehatan dan panjang umur Tuhan, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan di sana Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Ini adalah minggu yang ketiga di bulan Februari. Haleluya. Haleluya. Luar biasa saudara kasih nama Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita saudara kasih nama Tuhan. Sampai saat ini kita bisa ada di tempat ini berkumpul bersama saudara dalam satu persekutuan ibadah raya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur saudara kasih nama Tuhan. Kita bersyukur saudara kasih nama Tuhan. Usia hamba-Nya Bapak Gembala kita, Gembala sudah kita bertambah 1 tahun. Berarti saudara kasih nama Tuhan, mari kita doakan hamba-Nya akan tetap sehat dan selalu panjang umur untuk mengembalakan kita dan selalu dalam keselamatan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya saudara kasih dalam nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita saudara kasih dalam nama Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 19 saudara kasih dalam nama Tuhan. Yesaya 43 ayat 19. Haleluya, mari kita sama-sama bacanya saudara kasih dalam nama Tuhan. Satu-satunya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saudara kasih dalam nama Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Firman Tuhan berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Apa yang baru itu saudara kasih dalam nama Tuhan? Firman Tuhan pada hari ini, apa itu yang baru? Terkadang Tuhan ingin melakukan yang baru di dalam hidup kita saudara kasih dalam nama Tuhan. Terkadang Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita, namun kita masih terjebak. Terkadang kita masih terjebak dalam hal yang lama, dalam kehidupan yang lama. Terkadang kita masih sudah kasih nama Tuhan, masih sulit untuk melepaskan yang lama. Tuhan ingin membuat kita, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Namun terkadang kita untuk melepaskan yang lama itu susah. Terkadang kita masih dalam kehidupan yang lama saudara kasih dalam nama Tuhan. Nabi Yesaya mengingatkan kepada jemaat yang ada bagi bangsa Israel saudara kasih dalam nama Tuhan, agar mereka hidup dalam hidup yang baru. Mengapa Yesaya mengatakan demikian saudara kasih dalam nama Tuhan? Kita lihat saudara kasih dalam nama Tuhan di ayat 18 saudara kasih dalam nama Tuhan. Di ayat 18 dikatakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Puji Tuhan. Firman-Nya saudara, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, yang dimana saudara kasih nama Tuhan, bangsa Israel mengingat hal-hal yang dahulu, yang dimana sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka
nama Tuhan. Mereka ketika mereka di sana, mereka makanan mereka cukup sangat tersedia, saudara kasih nama Tuhan. Tetapi Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, saudara kasih dalam nama Tuhan. Keluar dari tanah Mesir, mereka menggerutu. Mereka menggerutu, kenapa engkau bawa kami dari tanah Mesir? Di tanah Mesir terlengkap semua makanan, daging. Tetapi kenapa engkau kami bawa ke tempat padang belantara ini, saudara kasih nama Tuhan? Mereka dibawa ke tempat hutan di tanah gurun yang belantara, yang panas, terik yang luar biasa, saudara kasih nama Tuhan. Itu saudara kasih nama Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari cuaca perbangkala, saudara kasih nama Tuhan. Kenapa saudara kasih dalam nama Tuhan? Karena tempat lebih mudah untuk tetap berada di zona nyaman. Sangat mudah kita berada ketika kita berada di zona nyaman. Kita tidak mau kita mengalami kesulitan. Kita tidak mau kita mengalami suatu keterpurukan di dalam hidup kita. Karena kita sudah ternyaman, sudah nyaman di dalam zona nyaman. Ketika kita menghadapi perubahan yang baru, kita pasti terkejut. Haleluya. Kita pasti terkejut, saudara kasih nama Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah nyaman di zona nyaman. Kita sudah nyaman di kehidupan kita yang lama. Kita sudah nyaman di kedagingan kita yang lama, saudara kasih nama Tuhan. Ketika kehidupan yang baru datang, itu akan menjadi beban dalam hidup kita. Itu akan menjadi stres dalam pikiran kita. Kenapa saudara kasih nama Tuhan? Karena ada perubahan yang besar, ada perubahan yang baru. Makanya dikatakan tadi, saudara kasih nama Tuhan, di ayat 19 tadi dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Lihat aku hendak memberikan sesuatu yang baru, saudara kasih nama Tuhan. Bangsa Israel, ketika dia mengingat masa-masa yang dahulu, ketika dia mengingat masa-masa ketika dia berada di tanah Mesir, dia berada di zona nyaman. Dia berada di zona nyaman, saudara kasih nama Tuhan. Dan ketika keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan, mereka melewati padang gurun. Saudara kasih nama Tuhan, yang sebenarnya perjalanan itu bisa mereka lewati selama 40 hari. Tapi Tuhan berikan sampai 40 tahun perjalanan itu, saudara kasih dalam nama Tuhan. Mereka dibawa keliling. Sebenarnya perjalanan mereka bisa ditempuh 40 hari, tapi Tuhan berikan sampai 40 tahun perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Saudara kasih nama Tuhan. Karena apa? Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan itu membuat sesuatu yang baru yang akan tumbuh di hati bangsa Israel. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Tapi kemudian ketika yang baru datang, membuat kita berputar-putar dalam satu putaran besar dan panjang. Artinya, saudara kasih dalam nama Tuhan, artinya saudara kasih nama Tuhan, kita belum mampu mengikuti sesuatu yang baru itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara kasih nama Tuhan. Bagi mereka yang mengalami perubahan baru, adalah sesuatu yang membuat, yang menyenangkan hidupnya. Bagi mereka yang menerima perubahan baru itu, menyenangkan bagi mereka. Tetapi saudara kasih nama Tuhan, yang tidak menyukai pembaharuan, yang suka sesuatu yang baru itu, akan membuat hidupnya stres, akan menjadi beban dalam hidupnya. Contohnya saudara kasih dalam nama Tuhan. Contohnya saudara kasih nama Tuhan. Saya kira tadi pintu gereja kita ditutup. Ternyata tidak. Ternyata tidak, saudara kasih nama Tuhan. Berapa minggu yang lalu, berapa minggu ini saudara kasih nama Tuhan, ketika ujian dibawakan dan ketika kita hendak mau masuk doa masuk berfirman ayat Tuhan, itu pintu akan ditutup. Itu pintu akan ditutup, saudara kasih nama Tuhan. Jadi siapapun yang terlambat, dia akan lewat dari depan ini. Dia akan lewat dari depan ini, saudara kasih dalam nama Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara kasih dalam nama Tuhan, banyak juga jemaat yang terlambat kemarin.
karena tidak berani lewat atau malu lewat dari situ mereka pulang. Itulah ada perubahan, saudara kasih dalam Tuhan. Ada perubahan yang besar. Supaya apa dilakukan hal seperti itu, saudara kasih dalam nama Tuhan? Agar kita disiplin dalam waktu. Haleluya. Agar kita bisa disiplin dalam waktu, saudara kasih dalam Tuhan. Agar kita bisa memberikan waktu yang ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sama seperti ini gambaran, saudara kasih dalam nama Tuhan. Inilah gambaran contoh dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kita mau melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sehingga kita meninggalkan kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk kita. Puji Tuhan. Yang biasa kita terlambat jadi tidak terlambat. Haleluya. Dan itu, saudara kasih nama Tuhan, itu betul-betul terjadi. Puji Tuhan. 2 minggu ini, saudara kasih nama Tuhan, tidak ada yang pernah terlambat. Haleluya. Haleluya. Karena apa, saudara kasih nama Tuhan? Karena kita mengikuti sesuatu yang baru itu. Dan yang baru itu akan tumbuh di hati kita. Karena kita tahu itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara kasih nama Tuhan. Sama seperti jemaat yang ada di Korintus. Apa seperti jemaat yang ada di Korintus, di 1 Korintus 3 ayat 2, saudara kasih dalam nama Tuhan. Di 1 Korintus 3 ayat 2 dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan yang keras. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian kepada jemaat yang ada di Korintus? Ketika jemaat itu mengalami suatu perselisihan, perpecahan di sana, Rasul Paulus sudah melakukan suatu perubahan yang besar di sana. Sesuatu yang baru bagi jemaat yang ada di Korintus. Maka dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan yang keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Puji Tuhan. Terkadang, saudara kasih dalam nama Tuhan, begitu juga jemaat kita. Ketika ada perubahan yang baru, ketika ada perubahan yang baru, saudara kasih dalam nama Tuhan. Tapi ini tidak ada di sini, di gereja ini. Jemaat di sini baik-baik kami, mereka akan menggerutu. Mereka akan menggerutu, saudara kasih dalam Tuhan. Karena ada perubahan yang baru. Belum bisa menerima perubahan yang baru itu, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi jemaat GPI Bandar Satu telah menerima perubahan yang baru itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan ini, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini, tapi inilah yang disukai dari Tuhan. Inilah yang kita sukai dari Tuhan. Ada perubahan yang besar. Ada sesuatu yang baru di dalam, yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Karena Tuhan bekerja dan berpikir di luar pemikiran manusia. Haleluya. Karena Tuhan bekerja atau berpikir di luar pemikiran manusia. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Tuhan tidak selalu memberikan yang baru dengan cara yang kita pikirkan. Tuhan kan tidak memberikan sesuatu yang baru dengan cara pemikiran kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi, saudara kasih Tuhan, Tuhan punya caranya sendiri. Amin. Tuhan punya cara sendiri untuk memberikan yang baru bagi kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang baru dalam hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Yang terdapat dalam Yeremia 16. Yeremia 16 ayat 14 sampai 15, saudara kasih dalam nama Tuhan. Dikatakan di situ, saudara kasih dalam nama Tuhan, sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi demi Tuhan yang hidup, orang yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, ayat 15, melainkan dari Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah menceraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberikan yang baru. Amin. Yang dimana, saudara kasih nama Tuhan, di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan berikan itu, saudara kasih nama Tuhan, yang telah mencerai mereka
bangsa Israel yang telah Tuhan berikan saudara kasih dalam nama Tuhan kepada nenek moyang mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makanya saudara kasih dalam nama Tuhan, di ayat 19 dikatakan saudara kasih dalam nama Tuhan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Bukankah kamu mengetahuinya? Bukankah kamu mengetahuinya saudara kasih dalam nama Tuhan? Tuhan selalu berikan yang baru dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Di dalam Mazmur 126 saudara kasih dalam nama Tuhan. Di dalam Mazmur 126 ayat 4 dikatakan saudara kasih dalam nama Tuhan. Di dalam Mazmur 126 ayat 4 dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tangan Negev. Saudara kasih dalam nama Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Karena apa? Bangsa itu memerlukan sesuatu yang baru, yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Dia tahu gambaran besarnya saudara kasih Tuhan. Tuhan tahu apa yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang dia lakukan dalam kehidupan kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Karena dia bekerja di balik layar manusia. Amin. Tuhan bekerja di balik layar kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Mungkin saudara kasih dalam nama Tuhan, engkau berkata, aku Tuhan telah melakukan segala hal untukmu Tuhan. Aku sudah melakukan segala hal. Bahkan aku telah memberikan hidupku dalam satu pelayanan Tuhan. Terkadang kita berkata ini tidak adil dalam hidup kita, sudah kasih dalam nama Tuhan. Ketika terkadang kita berkata Tuhan tidak adil dalam hidup kita, ketika kita dalam pencobaan, ketika kita dalam penderitaan, Tuhan tidak ada. Bahkan Tuhan tidak memberikan kita suatu penghiburan dalam hidup kita, sehingga kita mau berkata Tuhan itu tidak adil. Tapi ingat saudara kasih dalam nama Tuhan, pencobaan yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah ujian bagi kita. Amin. Sedangkan anak sekolah saja saudara kasih nama Tuhan ada ujiannya. Sedangkan anak sekolah saja ada ujian. Supaya apa? Supaya mereka berhasil, supaya mereka mendapat nilai, supaya mereka merasakan apa yang mereka telah mereka pelajari, sehingga mereka merasakan dan mereka mendapat nilai ketika mereka mendapat ujian. Begitu juga kita saudara kasih nama Tuhan, orang-orang percaya, kita juga mendapat ujian kalau kita mau berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita mau berharga di mata Tuhan, kita akan mendapat ujian, pencobaan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Apakah kita sanggup atau tidak? Apakah kita siap? Apakah kita bisa melewati ujian yang Tuhan berikan sehingga kita mendapat nilai plus? Ataukah kita semakin mundur? Apakah kita akan mendapat nilai minus? Saudara kasih dalam nama Tuhan. Disinilah yang dirasakan oleh Nabi Yesaya. Dia mendapat penglihatan, dia mendapat nubuatan yang diberikan Tuhan yang sangat luar biasa. Bahwa dia tahu bangsa Israel ini, dia selalu mengingat masa lalu mereka. Dia selalu mengingat ketika dia berada di zona nyaman, ketika dia berada di Mesir. Bangsa Israel selalu mengingat itu. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Sehingga apa saudara kasih nama Tuhan? Sehingga bangsa Israel tetap tidak bertumbuh, tetap dalam kehidupan yang lamanya, tetap di dalam koridor yang begitu-begitu saja, yang gitu-gitu doang, yang tidak pernah bertumbuh, yang tidak pernah maju. Saudara kasih nama Tuhan. Tetapi Yesaya memulihkan. Tetapi Yesaya berkata, saudara kasih dalam nama Tuhan, di ayat 19 tadi, saudara kasih dalam nama Tuhan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang akan tumbuh, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan akan memberikan, Tuhan akan membuat jalan-jalan di padang gurun, saudara kasih nama Tuhan, dan sungai-sungai di padang belantara.
Bagi Tuhan tidak mustahil. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tidak yang tak mungkin, saudara kasih nama Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala hal dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan mampu melakukan itu, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita bisa percaya bahwa Dia memikirkan yang terbaik bagi kita. Terkadang saudara kasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang baru kita bisa datang kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan yang berat. Terkadang kita baru datang kepada Tuhan ketika kita mengalami atau kehilangan yang berharga di bagi hidup kita. Baru kita datang kepada Tuhan. Namun saudara kasih Tuhan, ketika kita mendapat berkat yang luar biasa, ketika kita mendapat sukacita yang luar biasa, kita jauh daripada, kita lupakan Tuhan. Kita lupakan Tuhan, saudara kasih nama Tuhan, yang telah memberikan berkat itu bagi kita. Terkadang kita lupa, saudara kasih nama Tuhan. Namun itu, saudara kasih nama Tuhan, makanya dikatakan, lihat aku sudah membuat sesuatu yang baru bagimu. Kita buka, saudara kasih nama Tuhan, Yesaya 33 ayat 21 dikatakan, saudara kasih nama Tuhan. Di dalam Yesaya 33 ayat 1, saudara, ayat 21 dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Karena apa, saudara kasih nama Tuhan? Kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Kita akan melihat tempat-tempat yang penuh sungai, tempat-tempat yang penuh berkat, yang dimana saudara kasih dalam nama Tuhan, Tuhan mampu membuat sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mampu membuat jalan-jalan di padang belantara. Tuhan mampu melakukan itu. Yang menjadi pertanyaan, saudara, apakah saudara percaya atau tidak? Ini firman Tuhan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Ini firman Tuhan. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang akan terus bergerak. Ada saat-saatnya di mana kita mengalami suatu perjalanan yang sulit, saudara kasih Tuhan. Ada saatnya di mana kita akan mengalami suatu perjalanan yang sulit. Bahkan kita mungkin merasa mulai tertipu bahwa hidup kita tidak mengalami suatu keadilan yang besar, saudara kasih. Ada saatnya, saudara kasih Tuhan, kita akan mengalami perjalanan yang sulit, tapi kita percaya. Seperti firman Tuhan berkata, saudara kasih Tuhan, Tuhan mampu mengubah jalan-jalan yang ada di gurun belantara dan membuat sungai-sungai di padang gurun, saudara kasih Tuhan. Tuhan mampu melakukan itu. Tuhan juga mampu melakukan setiap perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara kasih dalam nama Tuhan. Haleluya. Di dalam Yesaya 35 ayat 7 dikatakan, saudara kasih dalam nama Tuhan. Di dalam Yesaya 35 ayat 7 dikatakan, saudara kasih nama Tuhan, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh dan padan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kita tahu, saudara sama Tuhan, tanah pasir yang tidak pernah tumbuh sebuah tanaman, yang tidak pernah ada tumbuh rumput ataupun tanaman apapun yang tidak bisa tumbuh di sana. Tetapi saudara sama Tuhan, di sana akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Puji Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita, apa yang Tuhan tidak bisa berikan dalam kita? Puji Tuhan. Haleluya. Sama seperti kesaksian daripada saudara kita, pelayan kita, Nita Bulus Tumora. Dia memiliki pergumulan di antara dua keluarga, mana yang dia pilih. Saudara kasih nama Tuhan. Dan kita percaya ketika kita berdoa, kita meminta pertolongan daripada Tuhan, kita meminta petunjuk daripada Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Amin. Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara kasih nama Tuhan. Begitu juga kita, saudara kasih nama Tuhan. Kalau kita meminta pertolongan daripada Tuhan, mau minta petunjuk daripada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji
Tuhan, ada perubahan yang besar dalam hidup kita. Ada sesuatu yang baru dalam hidup kita. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan dan saudara kasih dalam nama Tuhan. Semua yang kita lalui, bahkan dalam setiap perubahan dalam hidup kita, akan membuat kita jauh lebih baik lagi. Puji Tuhan. Yang penting kita, yang penting Tuhan berkenan di hati kita. Bagaimana caranya membuat hati Tuhan berkenan? Bagaimana kita membuat Tuhan berkenan di hati kita, saudara kasih Tuhan? Bagaimana Tuhan mau berkenan di hati kita, saudara kasih dalam nama Tuhan? Seperti firman Tuhan tadi malam dikatakan, saudara kasih nama Tuhan di ibadah pemuda, waspadalah dan berjaga-jagalah, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ranting yang kering akan dipotong dan dibuang dan dibakar. Oleh karena saudara kasih Tuhan, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang akan menjadi tumbuh sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tumbuhan pandan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara teman-teman, Tuhan berdiri. Haleluya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan satu